Ya, ini sebetulnya podcast terakhir di album kita, Pak. Yang terakhir nih gue suka banget nih. Apa tuh? Perlu diingat juga, jika belum datang hujan, jangan berteduh dulu. Ngeri. Maksudnya apa ya, Pak, kira-kira? Kita juga beberapa kali sebenarnya selek ya, Pak ya. Beda pendapat lah. Ada beda pendapat yang gue tuh kadang-kadang, aduh nih orang kok nyebelin banget sih nih si Gaput nih moodnya nih gitu. Gue lebih keganggu ke mood lu sih sebenarnya sih. Kalau nyebelin pasti. Makanya gue teman gue dikit. Karena kita beda banget ya cara berpikirnya ya. Justru itu maksud gue gini gitu. loh, yang terbangun di masyarakat tuh kalau beda berarti musuhan. Enggak, justru. Nah itu tadi gue pengen sedikit ngorek dalam lo tuh mengenai lo dalam gue. mengorek isi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali warahmatullahi wabarakatuh. lagi di Sisi Podcastnya Sisi 40. Gua Osmon dan Beda Chandra. ya ini sebetulnya podcast terakhir di album kita, Pak. Iya sih. Abis ini ada podcast lagi nggak kira-kira? Nggak tahu nanti ya, mudah-mudahan masih lah bisa bikin lah ya mudah-mudahan. Dengan tapi nggak tahu nanti tema inspirasinya lain kayak apa ya. Jadi kan ini kan track ke-11 gitu. Dan buat teman-teman semua jangan lupa tetap dengarkan album Sisi 40 di seluruh platform digital musik. Kayak apa tuh? Spotify, Apple Music. Yes. Yang favorit tuh apa aja sih biasanya? YouTube sih biasanya. Oh, teman-teman YouTube. tuh. Ada YouTube-nya nggak gitu. Nah kalau YouTube itu kan handphonenya harus nyala kan kalau mendengarkan kan. Nah kalau di Spotify itu bisa sambil dimatikan tuh. Betul. Tapi random kan dia. kalau yang berbayar nggak? YouTube juga kalau berbayar bisa dimatikan. Oh bisa Jadi dimatikan balik juga. lagi. Oh gitu. Kembali lagi. Kalau jadi. favorit orang tuh kebanyakan Spotify kah atau YouTube kah atau ada yang lain? YouTube sih biasanya YouTube sih. ya tetap ya, karena paling alasannya banyak ya gue nggak langganan Spotify gitu. Iya. Jadi yang gue Terus- share tuh biasanya YouTube gitu. Dan Sisi 40 tuh ada single-single yang featuring tuh kayak dengan PIC. Iya, Terus kita ada, kolaborasi ya. Iya, Hot FM itu juga bisa didengarkan juga tuh gitu. Nah, kalau dari lu pribadi lagu favorit di album Dayanti apa, Pak? Iya, jadi lagu favorit gue tuh bingung sih karena Dua semuanya deh. dua ya. Nyatakan mimpi sih yang pasti ya. Nyatakan mimpi ya. Oh, itu gue puas banget sesuai dengan apa yang ada di bayangan gue. Ada lagi? Itu Malamku dan Kau. Oh, Malamku dan Kau. Lu Karena masuk di kompleks. favorit lo. Oh. Iya. Kalau gue tuh Apa lo, Bukakan Hatimu Oh ya. sama Pintu Neraka lo. Itu gue suka banget. Oh ya, tuh. karena kalau Pintu Neraka ada sejarahnya dari lo kan. Iya, sama Ya. Bukakan Hatimu juga ada. Jadi gue kalau Gimana dengerin itu tuh diulang-ulang karena agak menyentuh ya kalau ke gue ya. Karena kan itu kan permintaan untuk Lebih ke- seseorang yang ayo buka hati lo nih, gue yang terbaik nih buat lo nih. Betul, gitu. betul. Jadi gue suka Jadi tuh lagu ada itu. upayanya lah. Iya. Keren di juga. situ. Nah sekarang kita akan mengupas Rasa Yang Syahdu. Lagu terakhir yang Lagu terakhir, lagu track ke-11. Ini dia. Kedip matamu mengusik rasa rindu, senja merona penuhi bayanganmu, takkan tergenggam bila hanya bayangan, membasuh jiwa dengan rasa yang syahdu. Nah itu dia. Setelah apa? Setelah ini tracknya udah habis nih di album Oh, Dayanti iya. nih, paling tinggal Lanjut album single-single. kedua. Iya, tapi nggak usah single-single tuh kayaknya kalau dibikin podcast nggak perlu lah ya, karena kan ini Nunggu jadi album aja kali ya. iya mending begitu, mungkin seperti itu gitu. Masih ada kemungkinan lah nanti. Iya. gimana. Oke, kita masuk ke Rasa Yang Syahdu. Kita kupas liriknya. Yang pertama kan, terbayang-bayang dirimu ku terbayang, melayang-layang membuatku melayang, terpesona oleh rupa yang menawan, senyum menggoda sungguh cantik perawan. Jadi ini kan ada kata-kata perawan nih, berarti kan gadis muda gitu. Terus terpesona oleh rupa berarti wajahnya tuh seperti terngiang-ngiang begitu. Terus terbayang dalam angan walau terpejam, terpuji dalam hati kala terdiam, anggun dipuja wahai gadis idaman, dekatlah padaku rasakan belayan. Jadi seakan ingin memiliki wanita yang sempurna itu gitu. Wanita muda yang sempurna, betul.
Bapak penyayang banget pakai. Sungguh tergoda padamu tergoda, aku tergoda paras lembutmu, sungguh tergoda hatiku tergoda oleh sejuknya tutur katamu. Gitu. Bisa ketebak lah ya arahnya kemana ya. Jadi perempuan ini nggak cuman diem aja, cuman dia mungkin pinter juga, terus tutur katanya bagus. Jadi lo nggak cuman karena fisiknya doang dalam pandangan pertama, tapi begitu dia ngomong, begitu dia berperilaku, bikin lo sayang juga. Iya, karena gitu. kesantunannya, kecantikannya, kepintarannya itu ya. Betul, di sini ada lagi nih, ini chorusnya nih. Kedip matamu mengusik rasa rindu, senja merona penuhi bayanganmu, takkan tergenggam bila hanya bayangan, membasuh jiwa dengan rasa yang syahdu. Ini kata-kata takkan tergenggam bila hanya bayangan tuh enak ya? Ya, jadi lo nggak mau kalau cuman ngebayangin doang. Iya, jadi ingin memiliki fisiknya gitu. Iya. Terus tapi di sini ada lagi nih, membasuh jiwa dengan rasa yang syahdu tuh seperti tanpa fisik pun, hanya dengan rasa pun bisa menjadi syahdu, membayangkan dia gitu. Jadi kan nggak fisik tapi membayangkan. Iya, mungkin ada auranya si cewek itu yang bikin lo jadi nyaman membayangkan dia, betul gitu. Di situ. Jadi syahdu gitu. Nah di sini ada ini verse pertama nih, verse keduanya kan ada yang aku tak sanggup menahan rinduku karena bagiku kau istimewa, bola matamu sepotong cahaya bertubi-tubi sanjung di jiwa. Gue suka tuh yang gitu itu ya? Bang itu. Iya, ini bola kan, matamu sepotong cahaya, asik. Iya, jadi kan kecantikan, keindahan, iya, tatapannya dia membuat syahdu. Keren, seperti itu. Banyak juga sih yang waktu itu kasih testimoni gitu. Ini liriknya bagus ya gitu. Iya. Asik-asik. Jadi jarang banget sekarang ini ada yang concern gitu loh, peduli sama syair gitu. Iya. Nah tapi ini di Apple Music, kan gue kan langganan Apple Music tuh, pernah jadi lagu favorit di situ. Oh ya, kan ada tandanya. Itu ya? Iya, dibintangin dan cukup lama gitu. Wow. Gitu. Nah cuman di bulan ini beralih ke lagu Dayanti. Oh, jadi dinamis ya. Iya. Dan lagu ini kan juga waktu itu diputar di Hot FM ya? Betul. Ini masuk di Hot FM. Hot FM, terus di itu juga di Tasikmalaya sempat diputar, di Tasikmalaya. El Mitra Sukabumi ya, bener gak? El Mitra yang Sukabumi ya, iya betul. Itu juga sempat diputar di beberapa kota, gitu. Iya. Gitu Pak. Terus sekarang kita masuk ke aransemen nih. Syairnya udah jelas gitu. Saya mau ngebahas lirik dulu, bagus soalnya. Liriknya bagus ya. Apakah ada sosok yang bikin lo pengen nulis lagu menginspirasi menulis ini? Ya ini sih sebetulnya masuk di perasaan juga sih ya, karena kan kita, karena gue bisa ngelihat gitu loh dari cara tulisan lo itu kayak bener-bener lagi bahagia gitu. Iya, karena kan juga jelas tulisannya kan, maksudnya syairnya arahnya kemana nih jelas, memuji lawan. Iya, makanya gue berarti orang ini sangat menarik banget buat lo gitu. Ya, jadi gimana ceritanya sih, kayak misalnya apa lo lagi lewat ada ini atau ada pernah kenal atau apa gitu. Iya, jadi itu makanya memuji kayak lawan bicara kita gitu kan sebelum jatuh cinta. Gitu. Terus kan kadang-kadang ngobrol kok menarik nyambung ya, nih seseorang lagi. Ini kok menarik ya gitu. Nah, setelah selesai ngobrol bertemu terbayang-bayang gitu. Dan itu ya mungkin tipikal gua mudah jatuh cinta juga kali ya. Okay. Tapi lo lebih mending secara fisik bagus tapi ada kekurangannya ada di apa softwarenya. Apa fisiknya biasa aja tapi softwarenya bagus banget nih gitu, kayak dia pinter, dia santun segala. Nah, karena kalau kita menilai fisik pasti orang berbeda, semua berbeda kalau kan. Lo, kalau lo gimana? Ya kalau gue yang penting ada daya tarik dulu nih secara fisik. Oke, berarti nggak harus yang mancung putih apa. Enggak. Okay. Pokoknya harus ada daya tarik. Begitu lo ngelihat, gue kayaknya tertarik nih gitu. Iya, begitu ada daya tarik secara fisik, gue akan berusaha tuh untuk mendekati perempuan itu. Nah, nanti masalah nyambung atau apa bisa belakangan lah. Oh gitu. Okay. Iya, yang penting ada daya tarik fisik yang membuat gue ingin mendekati dia. Berarti beda juga ya kalau sama gue ya. Kalau gue justru nyambung dulu. Jadi misalnya biasa aja nih orangnya, tapi nyambung terus punya selera humor yang bagus. Biasanya gue langsung tertarik sih, walaupun dia biasa aja gitu. Nah, nyambung terus tiba-tiba tidak ada rasa saling suka.
Nggak apa-apa, jadi temen aja. Nah gitu kan. Kalau gue harus fisiknya dulu nih, gue nyaman secara fisik, gue sambungkan nyambung nih, baru jadi pasangan. Kalau dia nggak suka, yuk gue ngejar lagi nih, gue usaha dulu nih untuk dia bikin suka gue. Gimana caranya gue dapet gitu ya? Pokoknya caranya gimana biar dapet nih gitu. Ada agresifnya sih. Oh gitu. iya kan lo agresif beda. Kalau gue kan lo mau syukur, nggak mau ya udah benar-benar. Nah kalau udah nyambung dulu, tapi fisik gue nggak suka, itu nggak apa-apa. Buat gue tuh bisa gue alihkan gitu. Betul. Jadi nggak akan gue kejar. Cuma kalau fisik, gue kira bisa diakalin suntik filler. Enggak lah, nggak mau lah, jangan gitu-gitu, repot pak. Repot. Gitu. Jadi itulah Rasya yang syahdu. Syahdu sekali. Gitu. Masuk aransemen lah ya, izin ya. Ya boleh silakan. Karena nanti kita belakangnya mau penutupannya panjang juga tuh. Waduh. Podcastnya ditutup. Nah untuk aransemen gue pribadi tuh gue suka intro awalnya tuh. Pembukanya, ya itu gejrengan gitarnya itu, terus sampai masuk ke nada bassnya, itu gue suka banget tuh. Oh iya. Jadi bahkan sering gue baru masuk nih berapa detik, 30 detik gue ulang lagi gitu. Jadi menikmati itu gue. Kenapa bisa gitu ya? Kayak jadi, ada. Betul, jadi kan gue kalau komposisi musik itu kan dari sumbernya dulu ya. Jadi misalnya gimana sih nih orang ini bikinnya gitu. Lalu gue mencoba menginterpretasikan, mengartikan atau menggambarkan itu kan lewat musiknya kan. Betul. Ya udah yang gue dapat begitu. Terus harus ada rasa yang bikin karena ini dangdut kan awalnya kan. Betul. Jadi ya udah dangdut itu harus goyang pokoknya kan. Harus goyang, harus bikin orang asik, harus bikin orang ngomong iya, gitu. emang bikin goyang banget nih, santai nih lagu ini. Harus, pokoknya harus mengundang itu. Nah, uniknya di sini adalah ini. Waktu itu gue juga ajuin ke lo bahwa musik dangdut ini udah dinamis banget kan, perkembangannya cepet banget, pesat banget gitu. Nah, kayaknya kita butuh pengingat kembali seperti apa sih dangdut itu pada masa-masa awal gitu. Jadi kita memang komposisinya seperti orkes Melayu gitu kan. Berarti dangdut kita nih orkes Melayu nih yang ini. Sedikit ya. Jadi kalau misalnya orang yang dengerin dangdutnya itu yang zaman sekarang gitu, pasti dia bilang kok dangdutnya nggak kayak dangdut sih gitu. Padahal dangdut yang sekarang itu perkembangan dari yang kita bikin itu gitu. Nggak mungkin misalnya kayak musik kita tuh ada tong 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 kayak koplo gitu. Koplo itu kan subgenre kan, maksudnya kayak genrenya dangdut, subgenrenya koplo karena ada macam-macam nih. Ada yang house music dibilang dangdut juga kayak gitu-gitu kan. Jadinya yang biasa dengerin koplo yang fill in di mana-mana dung tak dung tung bleng bleng dang 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 blang 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 itu jadi kehilangan fill in yang itu gitu. Padahal kalau zaman dulu nggak pakai fill in yang berlebihan kayak gitu sih. Dan malahan enak ya dangdutnya. Yang bener enak. Kalau gua sih kalau kebanyakan fill in tuh nggak ada groove-nya jadi. Iya gitu. betul. Groove itu kan kita nikmatin dulu perjalanannya gitu. Kalau baru mau nikmatin fill in, jadi kayak rusak lagunya kalau menurut gua. Cuman kan orang balik lagi selera. Terus kayak ada suara gitar Cina gitu ini di sini. Tong tong teng teng. Nah, itu gitar Cina atau gitar? Namanya apa ya? Samishen apa Koto itu. Gue lupa gue. Emang dimasukin seperti itu ya? Iya biar ada nuansa etnik dan Melayu zaman dulunya gitu. Tong tong teng tong tong. Tong tong teng teng tong. Itu kan bikin kita Iya. Nah, itu ada tuh yang setelah yang bertubi-tubi sanjung di jiwa, kan ada interlude tuh yang enak banget tuh. Ada suara gitar itu, terus dimasukin lagi synthesizer di situ ya. Betul. Itu juga enak banget loh, Pak. Iya. Jadi nuansanya kayak sendu, sedih gitu. Betul. Jadi seniman itu kalau membuat karya itu kan selalu punya yang melatar belakangi gitu. Misalnya kayak apa yang dialami, apa yang menjadi cerita dalam hidupnya gitu. Nah, kebetulan beberapa setelah COVID ini kan emang agak berat ya hidup kan gitu. Gua rasa sih teman-teman yang pasti banyak yang merasakan juga, terus kayak misalnya
kemarin itu yang ancaman resesi gitu kan, kayak penjualan retail turun gitu-gitu kan. Itu setelah Covid malahan. Setelah Covid justru inflasi gitu kan. Otomatis kan hidup kita ini secara ekonomi belum lagi secara konflik sosial gitu kan, agak berat ya. Betul. Nah, itu juga gue rasain di kehidupan gue. Jadi sedikit banyak itu mempengaruhi tentang bagaimana persepsi gue untuk bikin karya sih. Jadinya sedihnya jadi dapet ya. Iya di ini interlude ini enak banget gitu. Oh itu nuansa suasana hati lu juga lu masukkan di situ ya. Wah luar biasa. Harus kalau seniman harus mengilhami banget ya, atau menggaputi banget ya. Ya karena banyak yang bilang kalau musik sekarang sih tinggal template aja gitu, template terus pakai sampling. Nah itu betul sih, jadi memang nggak ada rasanya jadinya. Berarti lu menghadirkan jiwa di karya-karya lu itu ya? Hampir ya semua di album ini ya pasti. Ya, makanya ada lagu yang lama gitu belum jadi karena bukannya gua nggak bisa bikin saat itu juga bisa, cuman ya nggak ada rasanya. Jadi buat apa? Kayak cuman ya kan ada rumusnya musik tuh, kayak kalau ini masukin ini di sini hitung-hitungan itu ada. Tapi kalau gue cuman sekedar itu ya udah cuman ya bagus, tapi nggak yang kuat gitu. Nggak menghadirkan jiwa itu tadi ya. Kayak robot. Gitu. Nah ini lagu Rasa Yang Syahdu nih 5 menit termasuk lama ya Pak untuk sebuah lagu. Betul, Pak? itu juga alasannya karena gua denger lagu-lagu dangdut dulu ya begitu kan ya. Iya. Mansur S tuh kayak apa sih dulu. Bercerita banget lah. Dan balik bercerita lagi. Banget. Iya. Gue seneng Maggie Z kebetulan juga. Berarti ini masuk ada inspirasinya Maggie Z juga di sini. Walaupun gue nggak ngikutin sih, tapi yang gue lihat. Iya. Oh iya, kayak misalnya Benang Biru tuh gue suka banget tuh. Itu kayak ada lagunya. Sedikit pengulangan juga gitu. Itu jadi lagu juga legend tuh. Betul, itu kan dangdut yang bisa dinikmati panjang tuh. Gue sih nggak bilang dangdut yang sebenarnya, enggak sih, karena itu semua relatif ya. Cuman pada saat itu tuh ya memang masih lebih jujur sih orang bikinnya gitu. Kalau menurut pandangan gue, jadinya ketika gue dengerin menjadi acuan gue, terus ini banyak yang diulang ya di sini ternyata. Ya udah gue ulang juga gitu. Iya, kalau Benang Biru menjadi kelabu, kalau lagu kita Rasa Yang Syahdu gitu ya. Betul, benar juga nih. Gitu, tapi emang bercerita banget nih lagu, terus juga syair dan instrumennya juga semua dua-duanya bercerita tuh. Ngegiring banget sampai selesai. Ya harus nyatu kan. Iya, ngegiring banget sampai selesai. Ya, terus sama ada inspirasi dari Bang Haji juga kan, karena lo katanya kan senang Bang Haji tuh, makanya kayak di latar belakang suaranya tuh gue bikin agak ada vibratonya gitu ya. Rasa yang syahdu gitu. Iya. Gitu. Udah Pak, syairnya ada lagi nggak nih Pak? Itu mungkin ada lagi yang mau lo tanyain. Ya nggak, paling itu terakhir, lagunya panjang 5 menit tapi nggak bosen-bosen gitu. Iya. Itu mudah-mudahan bisa diterima sama masyarakat Indonesia. Iya, nah itu tadi gue pengen sedikit ngorek dalam lo tuh mengenai ngorek dalam gue. Mengorek isi apa? Ngorek apa ya? Inspirasi lo lah tadi itu kan. Lo mengatakan gue setiap bikin aransemen atau bikin lagu itu menghadirkan jiwa. Berarti di album Dayanti ini semuanya lo Iya. masukin jiwa lu semua di situ. Semuanya ada, gue bercerita di situ gitu. Oh iya. Secara baik akustik, elektronik. Nah itu kan di album Dayanti kita lagunya macam-macam ya, maksudnya ada yang rock, terus ada yang various genre, ada yang pop, terus ada lagi yang lu mengatakan inspirasi dari grunge, dangdut, terus dance music gitu. Kok bisa gitu Pak? Kenapa Pak? Ya karena balik lagi ke si senimannya kan ya. Gue tuh senang semua musik selama itu bagus gitu kan, dibuat dengan baik gitu, dengan serius. Jadi gue sebenarnya terbuka aja pikiran gue gitu. Jadi gue nggak mau terjebak dalam satu genre doang. Makanya nama gue beda genre gitu karena dan itu kebawa ke pola pikir kita. Jadi kita terbuka, open minded. Jadi misalnya lo sama gue beda gitu, bukan berarti lo bener gue salah atau sebaliknya. Ya cuman beda aja. Jadi misalnya kayak misalnya nih Rasa Yang Syahdu nih kayak orkes Melayu, terus ada lagi Spray Yang Biru gitu, yang grunge gitu. Itu kan beda banget. Bagusan mana? Ya sama-sama bagus, cuman beda aja. Bukan berarti yang grunge itu lebih keren dari yang
dangdut enggak juga Nah, sih. bisa bertemu inspirasi kayak gitu kan. Awal kan kita kan kebanyakan liriknya udah jadi dulu ya. Ya. Terus gue menyodorkan ke lu dengan nyanyi gitu kan. Nah, tiba-tiba lu kepikir, wah ini kayaknya cocok nih dibikin grunge nih. Wah ini cocok nih dengan aransemen yang begini, agak ngerok. Iya. Itu bayangan sesaat atau Iya. Jadi atau memang butuh kayak berpikir dulu lebih tajam gitu, Pak? Ya, jadi bagi musisi itu pentingnya referensi ya. Jadi makin lo banyak perbendaharaan musik, makin enak lo mau kerja gitu. Dan dibantu juga dengan open mindednya itu, jadi lo nggak membatasi diri lo. Nah, apa yang gue lakuin adalah ketika gue denger lo nyanyi liriknya itu, gue langsung yang pertama gue bayangin ketukannya dulu gitu, kayak misalnya lu membaca dari ketukannya itu ya. Tidak ada ini apa lu yang selalu ya, yang ingat kok yang ida karena itu paling sih. ekstrim kan kalau kita lihat intronya kan. Iya. Itu akhirnya gue mengembangkannya ke situ. Terus misalnya malamku dan kau na 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 na, gue langsung kayak, wih ini kayaknya dance music nih groove-nya gitu. Nah abis itu baru selebihnya gue kembangin. Jadi awalnya itu gue harus kebayang dulu. Jadi misalnya gue nggak kebayang nih, nah akhirnya gue dua pilihan. Apakah gue coba-coba, apakah gue ubah gayanya gitu. Kayak yang spray yang biru lagi balik lagi itu kan. Tadinya ada yang lebih panjang kan. Tidak ada di dada. Menurut gue tuh jadi agak susah. Jadi gue potong. Tidak ada di dada. Itu bukan spray yang biru Pak, itu tidak ada dia. Iya. Saking banyaknya lagunya. Iya, kalau yang spray yang biru tuh menuju ke puncak. Oh iya, teng. Itu malah gampang sih. Itu gitar belakangnya tuh, wah keren banget. Iya. Ya jadi waktu hampir 1 menit ya gitar tuh ya. Iya, tuh gue puas-puasin sih. Wah keren. Cerita. Buat outro. Iya, makanya teman-teman semua dengarkan harus album dengerin, Sisi 40. Bikinnya nggak asal-asalan kok. Iya, memang lagunya tuh, aduh nuansanya keren. Nuansanya keren. Gitu. Oke, cukup di aransemen ya. Okay. Kita masuk ke penutupan di Sisi Podcast ini. Sekali lagi kita ingin mengucapkan terima kasih yang banyak, terima kasih yang dalam. Pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami secara pribadi berterima kasih bisa menyelesaikan album Dayanti. Terus yang kedua, gue berterima kasih banyak sama lu juga nih Pak. Ternyata sama-sama. Lu, wah luar biasa seperti profesor kalau buat gue ya. Makanya gue manggil dia tuh Pak. Sebetulnya pengen manggilnya Prof aja sih Prof. Enggak, gue manggilnya Prof ya. Gue juga makasih juga buat kepercayaan yang lo kasih. Iya. Dan juga lo jadi teman bicara gue yang bagus sih. Alhamdulillah. Dan gue juga didengerin banget sih setiap gue ngomong. Jadi gitu ya, jarang orang yang punya waktu untuk dengerin gue ngomong. Iya, tapi kita juga beberapa kali sebenarnya selek ya Pak ya. Biasa. Selek maksudnya beda pendapat lah. Ada beda pendapat yang gue tuh kadang-kadang aduh nih orang kok nyebelin banget sih nih si Gaput nih moodnya nih gitu. Gue lebih keganggu ke mood lu sih sebenarnya sih. Kalau nyebelin pasti. Makanya gue teman gue dikit. Karena kita beda banget ya cara berpikirnya ya. Justru itu maksud gue gini loh, yang terbangun di masyarakat tuh kalau beda berarti musuhan. Enggak, justru kalau beda justru ya kita lihat mana yang bisa lebih ngebangun nih. Misalnya dengan berbeda terus oh iya bener juga tuh dia. Dengan begitu ada masukan baru. Itu sih justru malah bagus ada debat-debat gitu. Kalau kita debat dia sampai pusing, dia sampai malam-malam sampai enggak, kepala gue sampai nyut-nyutan ini karena beda pendapat. Iya, tapi karena gue terbiasa dengan argumen-argumen gitu, gue nggak pernah jadi musuhin atau berantem enggak sih. Karena menurut gue penting. Iya, kalau enggak mending akhirnya dapat sinergi lagi malahan lebih baik ya sinergi berikutnya ya. Dan jadi gue ngerti maksud lo ngerti maunya gue. Jadi emang orangnya begitu. Jadi kedepannya justru malah jadi bagus. Dan gue juga alhamdulillah banget nih gue diberikan kemampuan untuk menulis lagu gitu. Dari ada terus. Iya, diberikan kelebihan sama Allah seperti itu ya. Ketemu sama lo akhirnya jadilah karya
album Dayanti itu. Ya. Iya gitu. Terus yang selanjutnya gue secara pribadi juga berterima kasih kepada para pendengar yang sudah mendengarkan album Sisi 40. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Juga termasuk yang sudah mendengarkan Sisi Podcast ini, berharap selalu memberikan masukan, doa ataupun ide apapun itu, silahkan, kami terbuka. Gitu. Terus gue berterima kasih juga nih kepada Zakaria tuh yang udah bikin album, cover album kita ya. Gue belum ketemu loh sama dia. Ya nanti kapan-kapan ya kita coba janjian sama dia. Terima kasih Zakaria. Thank you Zak. DDM Production yang bikin 3 video klip. Sang idealis. Sama teaser kita ya. Dia juga pakai hati itu kalau ke Betul. Keren. Terus Isna Suwardi. Yang sudah mau menyanyikan lagu Tak Terjaga, suara emasnya. Cuman sayang banget tidak hadir di Sisi Podcast ya karena keterbatasan waktu dia. Gitu. Terus grup di Ruko Peninsula yang tempatnya kita bikin video klip tuh. Terima kasih banyak teman-teman, seru banget. Mau foto bareng lagi. Ada toko mainan dan karyawannya, timnya. Terus Kedai Seduh WK88, Om Roni dan timnya, terima kasih banyak. Orang-orang yang terlibat di video klip kita tuh termasuk yang di foto ya, yang di lagu Nyatakan Mimpi tuh video klipnya. Oh iya, thank you Ici. Terima kasih banyak. Udah boleh pakai fotonya. Thank you Yolanda. Makasih banyak Yolanda. Model video klip. Iya. Dayanti. Terus ini juga ada pesan nih sebenarnya nih. Gue pernah dapat pesan sudah beberapa bulan yang lalu. Gue pengen bacain, cuman memang sengaja gue pengen ngebacainnya di terakhir gitu. Di terakhir Sisi Podcast ini. Sebentar, gue akan baca ini. Guru spiritual apa gimana nih? Enggak. Dia tuh nyimak juga perkembangannya Sisi 40 ya. Sisi 40 itu akhirnya dia sempat ngasih WA ke gua, namanya tuh Tangguh Tanpa Nama. Tapi ini lu kenal orangnya? Kenal. Oh, kenal. Nama aslinya? Nama aslinya gua nggak tahu juga sih nama aslinya. Lu manggilnya gimana? Ya gua kadang-kadang Tangguh. Oh, Tangguh lah ya bilangnya. Bro gitu. Iya. Nama aslinya siapa nggak? Tapi gua kenal nih orang ini nih. Oke. Jadi dia memberikan pesan kayak gini nih buat Sisi 40 ya. Oke, gua dengerin coba. Tetap beramanahlah dengan akal, karena semua titipan akan ada hisapnya nanti. Berniatlah yang baik dalam mengawali kegiatan berkarya, juga melalui sarana yang baik pula. Lebih dibesarkanlah ketenangan dan keselamatannya. Apabila profil kedua orang ini tidak muncul, hanya muncul karyanya Sisi 40 saja, untuk menjaga dari potensi ujub hati. Oke, gitu. Nah, terima kasih. Cuman yang terakhir nih gue suka banget nih. Apa tuh? Perlu diingat juga, jika belum datang hujan, jangan berteduh dulu. Ngeri. Maksudnya apa ya kira-kira? Jika belum datang karena hujan. Karena nggak ada gunanya kali ya. Lo mau neduh apa? Tapi berarti terus melangkah aja gitu. Kalau misalnya lagi hujan baru neduh. Oh, gitu. Ini keren. Bagus Thank you nih. banget Bapak Teguh. Tangguh Tanpa Nama. Tangguh. Pak Tangguh Tanpa Nama, terima kasih. Wejangannya. Jadi jangan salahin kalau lo nggak tahu namanya, dia orang tanpa nama. Iya benar. Terus selanjutnya gue berterima kasih juga kepada Kilik, inspirator gue juga tuh orang tuh. Terus ada lagi Bang Dino di kedai kopi seduh itu, ada yang namanya Bang Dino. Gue cerewet banget sama dia, suka nanya-nanya. Oh, ini bayar tuh. Ini bilang besok bayar Bang Dino. Gitu. Tapi dia juga memberikan masukannya baik sih. Dan realistis, gue suka ini itu realistis. Bisa sampai begini mungkin gara-gara Bang Dino kan. Nah, jadinya kasih tarik bayar bisa. Konsul. Iya, terus terima kasih juga nih buat Promise Record yang sudah memayungi Sisi 40. Terus juga les musik privat Kak Angga gitu. Sudah mengolah vokal gue dengan dia murid yang masih pas-pasan dengan baik ini. Terus berlatih. Amin, semoga saja. Nama asli gue Angga kan, jadi les musik privat Kak Angga. Iya, itu les musik privat Kak Angga tuh layak dicobain tuh. Kalau pengen bisa main gitar, boleh. Olah vokal. Piano sama bikin puisi boleh. Ini lagi mau buka kelas masak juga. Kelas masak ya. Ya. Sama nyuci motor. Kelas cuci motor.
Terus mohon doanya juga untuk album kedua yang ini sebenarnya sudah di tengah jalan ya, album kedua ya, udah di tengah-tengah. Kita mohon dukungan, mohon doa dari pendengar semua. Semoga bisa mengeluarkan album kedua. Gitu. Lancar. Iya, dan bisa sampai selesai ya nanti ya. Album kedua lebih seru lagi sih dari album pertama, nggak kalah seru. Tidak bertema birahi. Itu yang paling penting. Oh, paling penting malah gitu ya. Gitu. Jadi ya, tunggu begitulah. aja nanti album keduanya. Iya, mungkin cukup ya dari kita ya. Terima kasih sudah banyak. Mendengarkan. Udah 30 menit. Sampai jumpa di sisi podcast berikutnya dan dengarkan lagu sisi akustik sekarang ini. Kita pakai apa nih nyanyinya nih? Mau pakai gitar atau pakai apa enaknya? Lagu apa dulu nih? Rasa yang Syahdu. Jadi 2 kali Rasa yang Syahdunya nih. Kan yang pertama udah, tapi kan setengah tuh. Oh, gitu. Ya kan, karena kan interlude kan nggak ada vokalnya kan. Jadi kita ambil Rasa yang Syahdu aja deh buat ini kan baru setengah. Nah, kita mau menyelesaikan Rasa yang Syahdu kan. Pakai apa enaknya? Paling pakai piano ya, keyboard dengan suara piano ya. Oh, pakai keyboard nih sekarang nih. Kayak Malamku dan Kau itu. Tuh. Wah. Jadi biar lebih syahdu lagi. Iya, oke. Dengarkan Rasa yang Syahdu. Bye. Bye. Asik. Terbayang-bayang dirimu ku terbayang, melayang-layang membuatku melayang, terpesona oleh rupa yang menawan, senyum menggoda sungguh cantik perawan. Terbayang dalam angan walau terpejam, terpuji dalam hati kala terdiam, anggun dipuja wahai gadis idaman, dekatlah padaku rasakan belayang. Sungguh tergoda padamu tergoda, aku tergoda paras lembutmu. Sungguh tergoda, hatiku tergoda oleh sejuknya tutur katamu. Kedip matamu mengusik rasa rindu, senja merona penuhi bayanganmu, takkan tergenggam bila hanya bayangan, membasuh jiwa dengan rasa yang syahdu, rasa yang syahdu, rasa yang syahdu, rasa yang syahdu, rasa yang syahdu. Tergoda, padamu tergoda, aku tergoda paras lembutmu. Sungguh tergoda, hatiku tergoda oleh sejuknya tutur katamu. Aku tak sanggup menahan rinduku, karena bagiku kau istimewa. Bola matamu sepotong cahaya, bertubi-tubi sanjung di jiwa.
rasa rindu. Senja merona penuhi bayanganmu, takkan tergenggam bila hanya bayangan, membasuh jiwa dengan rasa yang syahdu. Kedip matamu mengusik rasa rindu. Senja merona penuhi bayanganmu, takkan tergenggam bila hanya bayangan, membasuh jiwa dengan rasa yang syahdu. Rasa yang syahdu, 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 rasa yang syahdu. Jadi nggak dangdut Pak, pakai piano. Jadi akustik.